Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, berjumpa kembali dengan saya Ibu Dini Waryastuti SPDGR dari SMA Panca Budi Medan. Saya merupakan CGP Angkatan 2 Kota Medan dengan fasilitator Bapak Samto Darmo SPD dan guru pendamping Ibu Vina dari SMA Sultan Iskandar Muda. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi koneksi antar materi mengenai pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Mari kita simak. Salah satu pemikiran Ki Hajar Dewantara adalah filosofi Pratap Triloka. Apakah itu filosofi Pratap Triloka? Filosofi Pratap Triloka yang dimaksud oleh Ki Hajar Dewantara diantaranya adalah ing ngarsa sung tulada, ing madya mangkursa, dan tutwuri handayani. Nah, di dalam filosofi ini Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwasanya yang di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, dan di belakang mendukung. Kalau kita koneksikan dengan materi pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, maka dengan menjalankan prinsip ini, ketika kita dihadapkan pada dilema etika atau pembujukan moral, maka kita akan dapat mengambil keputusan yang bijak. Mengenai nilai-nilai dari diri kita sendiri, maka tentunya akan berpengaruh terhadap prinsip pengambilan keputusan yang akan kita ambil. Di antara dari prinsip-prinsip pengambilan keputusan itu yaitu berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Bagaimanakah keterkaitan coaching dengan materi pengambilan keputusan ini? Nah, waktu dilakukannya coaching antara fasilitator dengan CGP dan guru pendamping dengan CGP, maka hasil yang diperoleh di sini adalah CGP mampu mengambil keputusan yang jauh lebih efektif. Dalam pembahasan studi kasus pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran, di sini kami lakukan secara berkelompok, diskusi kelompok, kemudian studi kasus dilema etika dan bujukan moral ini haruslah menyesuaikan dengan 9 langkah pengambilan keputusan dan nilai yang terdapat dalam diri calon guru penggerak. Bagaimana cara pengambilan keputusan? Berikut ini ada poin-poinnya. Yang pertama, mengenali nilai yang bertentangan. Yang kedua, kita harus menentukan siapa saja pihak yang terlibat. Kemudian kita kumpulkan juga fakta-fakta yang relevan dari peristiwa tersebut. Dan langkah keempat, kita harus melakukan pengujian benar atau salah dari peristiwa tersebut. Yang kelima, kita lakukan pengujian paradigma benar lawan benar. Yang keenam, kita lakukan prinsip resolusi. Yang ketujuh, kita lakukan investigasi opsi trilema ataupun mencari solusi lain dari yang sebelumnya. Yang kedelapan, kita buat keputusan. Dan yang terakhir, kita lakukan keputusan tersebut serta kita refleksikan. Apakah ada kesulitan yang dialami pada saat melaksanakan ataupun mengaplikasikan pengambilan keputusan dalam sehari-hari? Saya rasa sampai saat ini, sejauh ini saya belum mengalami kesulitan tersebut. Apalagi jika kesulitan di sekolah dalam pengambilan keputusan, alhamdulillah belum ada saya alami sampai saat ini. Bagaimanakah pengaruh pengambilan keputusan terhadap merdeka belajar bagi siswa? Nah, di sini saya buatkan ada beberapa poin, di antaranya dengan melakukan pengambilan keputusan tersebut, maka keputusan yang diambil harus sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian, keputusan yang diambil tersebut berdasarkan nilai sikap kepedulian terhadap siswa. Sehingga dengan adanya sikap peduli tersebut, maka akan menunjukkan merdeka belajar kepada siswa. Yang ketiga adalah keputusan yang diambil memperhatikan dampak atau hasil akhir yang akan diperoleh siswa. Bagaimanakah pengaruh pengambilan keputusan terhadap masa depan murid? Nah, di sini pengambilan keputusan dapat dijadikan murid sebagai role model yang dapat ditiru oleh murid di masa depan. Nah, selain itu, dengan pengambilan keputusan tersebut dapat menyadarkan murid akan pentingnya bersikap jujur, adil, dan bertanggung jawab. Selain itu, keputusan yang diambil dapat berpihak kepada murid sesuai dengan 4 paradigma pengambilan keputusan, yaitu individu lawan masyarakat, kemudian rasa keadilan lawan rasa kasihan,
Yang ketiga, kebenaran lawan kesetiaan. Dan yang terakhir adalah jangka pendek lawan jangka panjang. Kesimpulan dari materi kali ini adalah pengambilan keputusan harus dapat dilakukan dengan baik dan tepat sasaran. Hal ini dikarenakan dalam pengambilan keputusan tersebut nantinya dapat mempengaruhi masa depan kita, murid, dan lingkungan sekitar kita. Selain itu, dalam pengambilan keputusan, terapkanlah 9 langkah pengambilan keputusan seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Kemudian, pada materi pengambilan keputusan ini juga berhubungan erat dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang memusatkan pendidikan kepada siswa sebagai merdeka belajar. Selain itu juga berhubungan erat dengan materi coach di mana pihak tertentu pentingnya peranan coach dalam mengiring coachee mengambil keputusan yang tepat melalui potensi yang dimiliki oleh coachee tersebut. Demikian koneksi materi pengambilan keputusan yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.